Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbatikal lati adrikni. Hadirin semuliakan, sebenar-benarnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab sama sekali. Jadi diri sebenar-benarnya diri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terhijab oleh sesuatu apapun. Sebaliknya, justru sebaliknya itu kita lah yang menghijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ego, pikiran, perasaan kita lah yang menghijab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah terhijab oleh sesuatu, berarti sesuatu itu lebih besar daripada Allah. Kalau ada sesuatu yang menghijab Allah, menutupi Allah, yang mengurung daripada Allah, maka lebih kuasa yang mengurung atau yang menghijab Allah daripada Allahnya Ta'ala sendiri. Adapun Allah Ta'ala itu terhijab dan sebagainya sebagai rahasia, maha goib, goibul guyub dan sebagainya, itu karena bahasa, simbol. Artinya Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat dengan mata kasar atau panca indera yang 5 itu, tapi betul-betul dengan ainul basiroh, betul-betul dengan basirah. Jadi Allah Ta'ala tidak terhijab, tidak terinding, tidak sama sekali tidak terdinding. Sementara Allah Subhanahu wa taala kita tahu al-muhit, maha meliputi segala sesuatu. Dibilang di dalam di luar, dibilang di luar di dalam, dikatakan di atas dia di bawah, ditunjuk ke sini yang di luar siapa, ditunjuk ke sana yang di luar di dalam siapa. Nah, maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk, rasa makhluk inilah, perasaan, nafsu amarah itu, lawamah sufiyah itulah yang menghijab Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu ditekankan lagi bahwa Allah tidak bisa diserupakan, tidak bisa dihayal-hayalkan. Lain-lain sebagainya tidak bisa. Tidak bisa dihayalkan. Sama sekali tidak bisa. Karena tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Jadi apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah hijab yang menutup mata hati kita kepada musyahadah kepada Allah. Ini kita ini bahasa syariat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak terdinding, tidak menutup dirinya, bahkan yang paling terang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lebih terang daripada sinar matahari, lebih terang, lebih nyata daripada segala sesuatu itu. Tapi pikiran perasaan kita ini yang menghijab itu, sehingga kita tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Hijabnya tebal, berpuluh-puluh ribu hijab, tebal sekali. Nah, ini bertingkat-tingkat hijabnya. Ini yang harus dilepas. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa ditemui kalau kita hanya berbahasakan ibarat perumpamaan. Itu pun perumpamaan ibarat itu adalah mendekatkan paham. Tapi bagi orang-orang yang khawas paham aja. Ketika diumpamakan itu paham. Tapi orang-orang yang am, yang pada umumnya diumpamakan pun sebagaimanapun tidak mengerti. Sarangnya angin di balik lautan, hilangkan lautan itu sekalian. Kalau orang am tidak mengerti, artinya kita yang harus bukan mengaku khawas dan sebagainya, artinya kita yang harus peduli gitu. Nah, kita pelan-pelan, jangan langsung patahkan hati mereka, pelan-pelan pahamkan. Meskipun orang-orang yang umur jasadnya 50, 40, tapi ada umur 14 atau 15, tapi dia paham tentang musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, dia menyaksikannya, artinya dia harus maklum dengan orang-orang tadi itu yang umur 40, 50, maklum lah, pelan-pelan. Meskipun umur si jasad tadi itu umur 15 tahun, 14 tahun, bahkan umur 8 tahun, tapi kalau sudah paham tentang Allah, tidak ada mustahil. Bukan itu yang dilihatnya, bukan rupa dan hartamu, bukan rupamu, bukan umurmu, bukan. Tapi sebagaimana Allah Ta'ala pahamkan, bukan daripada
ilmu dan sebagainya, bukan. Sekiranya ilmu itu mampu melepaskan kita, melepaskan kita kepada akuan makhluk, seandainya bisa, tapi itu tidak akan bisa, hadirin. Seandainya bisa, itu kan hanya sebab musabab. Namun itu adalah kendaraan untuk menuju makrifat. Bukan berarti kita tidak perlu berilmu, berteori, berpaham. Maksudnya bukan merasa kita berilmu, artinya kita tetap belajar, menuntut ilmu. Karena dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain setiap muslim, setiap orang-orang yang berserah diri. Jadi itu fardu. Ilmu kewajiban fardu ain daripada agama apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, pengikut Rasulullah, itu ada 4: iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Nah, itu rukunnya. Ketika salah satu rukun ini tidak dikerjakan atau kita nafikan, maka tidak sah. Memang begitu, namanya rukun-rukunnya agama, rukun-rukunnya ad-din. Sama dengan rukun-rukun solat, 13 rukun solat, termasuk niatnya, berdiri betulnya, kemudian Al-Fatihahnya dan sebagainya sampai selesai. Itu termasuk rukun solat. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah solatnya. Begitu juga dengan ini bagian fikih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah atau zat Allah, itu betul-betul harus melepaskan dulu keakuan itu. Caranya bagaimana? Kan banyak prakteknya. Prakteknya sangat banyak sekali, dengan Nur Muhammad, Busyada Nur Muhammad, kemana-mana saja. Atau menafikan sifat pada diri kita, sifat baharu kepada sifatnya Allah. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Itu terus diulang-ulang, tapi bukan hanya dibaca, tapi betul-betul dipraktekkan, disadari di kesadaran itu. Terus dipraktek, la qadirun. Oh iya, tidak ada yang mau berkuasa ternyata, illallah, hanya Allah. Perbanyak juga la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya bukan hanya disebut, tapi betul-betul ketika mengatakan la ilaha, hilang semua, lenyap semua dalam pandangan kita makhluk-makhluk. Illallah, isbatkan hanya kepada Allah. Tidak bisa kita mengisbatkan kepada Allah kalau tidak tahu yang Allah itu, tidak tahu zat maha suci itu, tidak menyaksikan langsung zat maha suci itu. Tidak bisa kita mengisbatkan. Bisa, tapi dalam konteks isbatul yakin ini, nafi isbat yang orang am pada umumnya. Nah, kita kalau bisa jangan puas dengan tingkatan itu. Artinya secara syariat kita itu jangan berhenti di situ. Nah, terus naik terus mujahadah, terus naik terus, karena tingkatan-tingkatan dalam keyakinan kita ini bertingkat-tingkat. Banyak sekali. Tidak ada batasnya tingkatan makom itu, tidak ada. Memang makom bako itu yang paling tinggi, setelah itu mahabbah. Itu makom ininya, makom kedudukan pada kewaliannya begitu, derajatnya. Tapi kalau makom untuk tangga-tangganya ma'rifat itu, artinya masuk ke dalam keyakinan itu yakinnya bertingkat-tingkat terus. Itu akan terus bertambah, kadang naik turun, kadang keluar masuk malah. Ini yang perlu kita ini kan terus tingkatkan terus. Nah, dengan bagaimana praktek teori, praktek dua-duanya terus menerus. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa Allah terhijab. Tidak, sama sekali tidak. Yang terdinding itu adalah kita. Pikiran, perasaan itulah yang mendinding Allah. Karena nyata sekali Allah Ta'ala. Sekiranya ada 20 orang
kemudian satu dari sekian 20 orang itu menunjukkan bahwa inilah zat maha suci, 20 orang itu tadi, 19 orangnya wajib menyaksikan apa yang ditunjuk orang itu. Itu baru tidak bisa ketika hak memang betul-betul yang hak ditunjukkan, itu tidak bisa dinafikan. Akal-akalannya dia saja yang mau menafikan itu. Cocokkan aja. Ketika ada mengatakan Allah itu yang ini, Allah itu yang ini, berupa, bertempat dan sebagainya, dan hanya dia yang tahu, artinya dia tidak bisa memberikan paham orang bahwa inilah Allah, inilah yang bernama Allah, maka orang begitu artinya belum bisa diinikan, belum bisa dikatakan musyahadah dengan Allah. Harus memahamkan itu, harus mendudukkan, ini Allah, ditunjukkan langsung, didudukkan langsung, ini Allah. Tapi bukan berarti ada orang-orang yang tetap menutupi itu terus dibilangi bukan warasatul anbiya. Enggak, jangan dulu mengatakan begitu. Ada tertibnya, ada adabnya untuk menyembunyikan keilmuan itu. Nah, di dalam Thariqah Muktabaro, sama kita di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, mana pernah kita mau buka-buka mata pelajarannya? Enggak pernah itu, enggak pernah sama sekali. Bahkan di YouTube di mana-mana itu banyak tentang membahas tentang zikir lataif. Nah, itu kan zikir lataif harus ditalkin itu. Nah, ini kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat ya, tidak serta-merta dengar di YouTube terus diamalkan lataif, 7 lataif. Kemudian zikir nafi isbat, kita tidak pernah tuh kasih tahu tata caranya. Zikir wukuf tata caranya bagaimana, tidak pernah tuh kita. Karena ini zikir jalurnya jalur Thariqah Muktabaro yang memang menjurus kepada tertib-tertib daripada para sufi itu. Beliau tertibnya sangat kuat. Tapi kalau jalur Nur Muhammad ini memang siapa saja langsung amalkan. Ada juga kholwatnya juga kita buka, musyahadanya, kholwatnya sekalian. Kalau orang-orang yang belum tahu belum pernah bertarekat dan sebagainya, itu saja langsung musyahadah ke Nur Muhammad, musyahadah Nur Muhammad, gurunya Allah Ta'ala sendiri. Itu guru sejati itu, guru sebenar-benarnya guru, maha guru tuh, alif tunggal itu. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika belum punya itu jalur nur, musyahadahkan terus. Tapi kalau ingin yang mendapatkan sanadnya itu ya ada jalur Nur Muhammad sanadnya, tergantung daripada tarekat-tarekatnya ya. Tarekat-tarekat yang dibawa oleh CC zaman dulu seperti Syekh Abdul Rabb As-Singkili, pasti ada Nur Muhammadnya. Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Saman Al-Madani, semua biasanya ada jalur Nur Muhammad. Nah, itu jalur nurnya. Maka itu musyahadahkan, jangan sampai kita terhijab. Nah, kemudian di dalam ilmu tasawuf untuk adab saja, jangan mengatakan bahwa itu sana bukan Nabi Muhammad yang di sana, kemudian itu bukan itu yang kita sholawati dan sebagainya. Nah, ini nanti membuat bingung orang awam. Memang sholawat itu memang ke diri, tapi untuk adab, ketika membuka pembukaan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, memang juga kepada beliau. Secara tasawufnya pun, secara tasawuf ruhani kita ini daripada nur Nabi Muhammad SAW. Memang secara hakikatnya satu. Artinya ketika Nabi SAW mengucapkan, bersabda ya, mengatakan, aku ini daripada Allah dan semua mukmin daripada aku. Nah, itu kan Allah Ta'ala yang berkalam, meminjam daripada kalamnya Rasulullah. Sekarang kita beda deh, apakah Nabi SAW, jangankan bicara tentang firman Allah atau hadis, ketika berbicara seperti ini biasa bercanda dengan sahabat, masih adakah keakuannya Nabi Muhammad di situ? Tidak ada, apalagi kalau bersabda, apalagi kalau berfirman. Artinya firmannya Allah yang disampaikan kepada para sahabat, jelas tidak ada keakuannya Rasulullah di situ. Sama dengan hadis.
Sedangkan bicara biasa saja seperti ini, bercanda sama sahabat sambil tertawa beliau, sambil curhat atau apa namanya, saling muzakaro, bercanda beliau, itu pun sudah tidak ada lagi keakuannya Rasulullah di situ. Jadi akunya di situ, akunya Allah sudah. Itulah katanya aku ini daripada Allah. Siapa itu yang berkalam itu? Akunya Allah melalui Rasulullah. Rasulullah hakiki bernyata kepada kalamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi. Itu untuk adab. Tapi hakikatnya tahu aja lagi kan, tahu. Jadi untuk adabnya begitu. Musyahadahkan terus. Kalau bingung-bingung itu saja, tidak perlu terlalu banyak teori tidak apa-apa, tambah wawasan. Kalau itu yang tambah wawasan untuk orang-orang yang sudah pahamnya itu betul-betul sudah tertancap gitu. Nah, tapi kalau kita masih dalam keadaan bingung, belum kesana lagi, tidak dilarang sama sekali, tidak ada untungnya, tidak ada untungnya menyekat salik itu harus kamu di sini terus seumur hidup, tidak ada untungnya sama sekali. Jadi begitu dilarang, sementara jangan dulu bagi orang-orang yang bingung. Tapi orang-orang yang khawas itu, khawasul khawas, disuruh malah cari yang banyak, ilmunya Allah Ta'ala, cari yang banyak. Tapi kalau orang-orang bingung-bingung, satu dulu aja, belum mengerti pindah lagi, bingung jadinya. Akhirnya jadi hujjah. Nah, pelan-pelan, satu praktek tapi semua bisa dipakai. Ilmu Nur Muhammad semua bisa. Mau mandi, mau makan, pakai kesadaran Nur Muhammad. Mau kemana-mana, yang sholat Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang dilihat Rasulullah, semua full dengan Rasulullah. Apalagi yang paling mudah daripada itu? Cuma terlalu mudahnya mungkin kita itu meremehkan. Ini mah masih jalur sifat, belum ke zat. Ya, kalau kita berhenti di situ, tapi kita meyakini betul-betul menyadari, tahu rahasianya itu, tahu aja bahwa Nur Muhammad itu dari zat Allah. Zat Allah, tiada lain Rabbul Izzati, selesai. Baru musyahadah di Nur Muhammad, selesai. Praktek di syariat. Ya, itu syariat itu praktek, Pak. Syariat itu mendirikan sholat, puasa, zakat, haji, itu praktek. Itu toriko Nabi Muhammad SAW, torikotul Muhammadiyah, itulah syariat. Namun ketika bertoriko, jangan lupa sadar, jangan lupa musyahadah sampai fana nantinya. Itu saja, sudah selesai. Tapi kalau mau jalur susah-susah, ya silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Lebih bagus lagi, ada juga orang yang suka tantangan kan, suka yang susah-susah, ada seninya begitu. Nah, ada, biasa begitu memang. Jadi ketika sudah paham betul, pindah pahamnya. Kalau untuk semacam kepahaman saja tambah, enggak masalah. Yang penting tidak pusing aja lagi kita kan. Artinya sudah isbatul yakin, itu enggak masalah. Tapi kalau masih bingung-bingung, masih dipikir dan sebagainya, mending mesrakan dulu saja, mesrakan terus. Jangan sampai kita meninggal ini nanti mati hissi betulan ini belum sempat untuk memesrakan itu secara kontinu. Kita terlalu banyak di sini. Ombaknya terlalu besar, kapal oleng. Itu. Jadi mungkin begitu saudara-saudara. Jadi kita tegaskan betul-betul Allah Ta'ala tidak terhijab sama sekali. Ketika pun dikumpulkan 100 orang dan ditunjukkan tentang zat Allah, maka 100 orang itu wajib pasti melihat. Kalau memang itu hak nyata senyata-nyatanya, 100 orang itu melihat. Bukan cuma kita yang melihat. Enggak, kamu belum sampai. Belum. Hanya saya bisa merasakan dengan sefrekuensiku. Berarti masih ini dong, belum sempurna pengenalannya. Artinya masih di dirinya itu. Nah, Allah itu harus di dalam diriku. Tidak bisa menunjukkan bahwa Allah itu sangat nyata, tidak terhijab sama sekali. Yaitu tadi, jangankan 100 orang, 1000 orang kumpul satu lapangan, ditunjukkan tentang zat Allah.
yang maha suci itu orang melihat dengan basiroh. Terus bagaimana bentuknya? Lah kan dia bilang tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada bau. Itulah Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak naik turun, tidak keluar masuk. Di baliknya itu semua pasti melihat. Maha suci, paling termaha suci Allah Ta'ala itu. Tidak ada yang bisa mengotorinya. Maha suci Allah daripada ruang dan waktu. Allah bukan ruang, bukan waktu. Tapi di baliknya itu maha segala-galanya. Nah, maka sering dibukakan dengan isyarat-isyarat. Nah, itu. Kebanyakan ulama dulu itu di dalam kitab mengumpamakan dengan biji, dengan air, dengan matahari, dengan cahayanya kan begitu. Tapi itu pun perumpamaan itu belum tentu langsung kita paham loh. Tapi kalau langsung ditunjukkan begini, saat di baliknya ini, itu langsung paham. 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang melihat. Siapa yang tidak bisa lihat? Ini tidak ada apa-apa, Mas. Yang tidak adanya itulah yang laisa kamislihi syai'un. Bukan tidak ada berarti tidak ada, enggak. Tidak pernah tidak ada. Yang maha awal, yang maha akhir. Tidak berubah, kekal begitu-begitu aja terus. Di dunia sampai di akhirat. Jadi seperti itu. 1 juta orang melihat. Oh, berarti melihat betul dengan mata ininya. Ya, kelihatannya syariatnya seperti mata ini yang melihat, tapi itu dengan basiro, dengan indera keenam itu bisa melihat, bisa bertemu langsung betul-betul cash. Setelah itu apa lagi mau ditanya? Tinggal bagaimana mesrakan. Kalau masih bertanya lagi, berarti masih bingung. Nah, itu. Tapi kalau sudah tidak bingung, artinya bukan bingung, artinya kalau sudah tidak bingung, dia sudah tercengang-cengang. Tercengang-cengang dengan bingung kan beda. Kalau dia sudah tercengang-cengang, tinggal musyahakan saja. Musyahadakan terus sampai betul-betul fana. Tidak ada lagi rasa dirinya yang berjalan, tidak. Rasulullah full sudah. Nur Muhammad, yang sholat Nur Muhammad, yang mandi Nur Muhammad, yang dimandikan Nur Muhammad, yang dimakan Nur Muhammad, yang makan Nur Muhammad, semua full, tidak ada lagi dirinya itu selain Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini diyakini daripada zat Allah. Bertahan di situ itu sudah bukan lagi luar biasa, itu sangat luar biasa. Daripada kita terlalu banyak paham kita sampai Rabbul Izzatika atau sampai zat Allah, tapi prakteknya nihil. Nah, itu yang jadi hujah nantinya. Lebih kuat, lebih kuat tanggung jawabnya, lebih berat tanggung jawabnya orang yang mengetahui itu baru tidak mempraktekkan keilmuannya itu, teorinya itu lebih parah daripada penyembah berhala. Lebih duluan, kalau mau dibilang itu syariatnya lebih duluan si alim itu yang disiksa. Banyak pahamnya tapi prakteknya tidak ada, kosong. Itu dibanding orang-orang tua kita dulu hafalnya cuma 3 kul, tapi mesranya itu Nur Muhammad, semua pandangannya itu apapun itu Nur Muhammad di depan. Dia tidak perlu belajar ilmu kebal, ilmu apa, semua di sekiranya ditembak tat. Bagaimana bisa tembus? Bagaimana caranya bisa tembus? Apakah bisa itu senjata apapun ataupun parang atau apapun itu bisa tembus kepada orang-orang yang sudah mesra connect dengan Nur Muhammad? Dia sudah tidak melihat lagi dalam pandangannya, mesra sudah, connect terus, konsisten sudah. Maka tidak bisa tidak mungkin tembus. Wallahi tidak mungkin bisa hancur. Tapi keyakinan seperti beliau-beliau, guru-guru kita dan sebenarnya kita tidak serta-merta mengkaji saja, belajar saja, paham, mendengar-dengar, tidak, praktek. Sahabat itu Pak, 13 tahun mujahadah untuk praktek iman itu, untuk praktek makrifat itu, bagaimana musyahadahnya itu, bagaimana sampai fana. Bagaimana sampai fana. Sahabat langsung dipahamkan musyahadah oleh Rasulullah SAW itu, langsung diperlihatkan zat Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar, tidak kulihat sesuatu sebelum kulihat itu adalah Allah, ada Allah.
Begitu juga sahabat-sahabat lain. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sebelum aku membuka mataku, aku sudah melihat Allah. Setelah aku buka mataku, sebelum aku lihat palapon yang di atas, aku sudah lihat Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, 124.000 sahabat turun kepada tabi'in. Cuma orang kafir Quraisy, kenapa dikatakan kafir Quraisy? Tertutup mata hatinya, tidak mau menerima yang hak itu, bahwa itu memang Allah. Tidak berbentuk, tidak berupa, laisa kamitslihi syai', tidak mau terima, tidak mau. Karena cenderung kepada akal yang jasmania, mau yang nampak-nampak begitu. Padahal Allah tidak berbentuk seperti itu. Dipahamkan, dikasih tahu Allah tuh ini. Jadi langsung dimusyahadah itu. Masya Allah. Baru memasrahkan selama 13 tahun. Caranya bagaimana? Dengan mengulang-ulang, dengan muzakaroh, dengan mengajak, dengan mengulang-ulang terus begitu, dengan zikrullah dan sebagainya. Itu sahabat tuh. Maka kita, salah satu kemerosotan umat pada saat ini yaitu tadi, kita tidak mau kembali kepada kurun awal waktu baginda Nabi SAW dengan para sahabat. Kita terlena dengan kurun yang sekarang dan terlalu membeda-bedakan. Artinya terlalu membeda-bedakan itu, kita selalu diakuan jasmani. Oh, dia suku itu, oh dia bangsa itu. Oh, kalau kita masih berpatokan seperti itu terus, berarti kita akunya itu di jasmani, Pak. Kita ini bukan orang Bugis, bukan orang Indonesia sementara. Ini hanya replika. Artinya kelahiran kita saja, tempatnya di situ ditempatkan, ya jadinya orang ini, orang ini, orang ini. Bukan. Kalau kita berpatokan, saya ini orang Sulawesi, saya ini orang Sumatera, saya ini orang Kalimantan, saya ini orang ini. Nah, itu berarti akunya kita itu di jasmani. Kecuali untuk kepada orang-orang yang belum paham, ya syariatnya begitu memang. Tidak apa-apa dikatakan saya ini orang Kalimantan, saya ini orang Sumatera, tidak apa-apa. Saya ini orang Papua, saya ini orang ini, tidak apa-apa. Tapi dalam pandangan sir ini kan haram kita itu mengatakan bahwa kita itu masih ada. Dalam sir loh, dalam sir. Jadi tidak boleh, haram betul kita memandang selain daripada nur, ya kan? Nah, ini saja Nur Muhammad. Apalagi untuk tiada lain, Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Ini kalau sudah begitu mesra begitu, melihat sesuatu itu Nur Muhammad. Bukan lagi sesuatunya itu yang diperhatikan, tapi ini daripada Nur Muhammad semua. Dan ini semuanya adalah Nur Muhammad yang nyata. Kenyataannya, mazhar Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad wujudnya Allah Ta'ala, mazharnya kenyataan Allah. Mau apa lagi? Wahdaniyah, Maha Tunggal. Wahdaniyah tu zat, wahdaniyah tu sifat, wahdaniyah tu asma, wahdaniyah tu af'al. Tuh, wahdaniyatur rahman, wahdaniyatul qudrah, wahdaniyatul irada, wahdaniyatul macam-macam sifat-sifatnya semua itu esa. Hanya satu kehendak di dunia ini, hanya satu kuasa, yang berkuasa hanya Allah. Hanya satu yang berkehendak hanya Allah. Hanya satu yang berilmu, hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang mendengar hanya Allah. Lah kalau sudah tahu seperti itu, praktiknya mana? Keyakinannya itu timbulnya keyakinan itu daripada awal-awalnya itu ilmu, paham. Setelah paham, praktek. Nah, setelah praktek, terus nikmat. Nah, setelah nikmat ini timbullah keyakinan, terus dipacu, terus ditekan terus begitu. Ya sama-sama kan, sama-sama kita, bukan berarti ini semua yang disampaikan ini teori, tapi kalau teori ini tadi dipraktek sambil musyahadah terus, tidak ada dalam pandangan rahasia itu selain Nur Muhammad semuanya, nah itu praktek namanya. Biar berak, biar makan, biar naik motor, biar berhubungan suami istri, semuanya
Praktek semua, tidak ada yang sia-sia hidup itu, tidak ada. Melihat apanya semua Nur Muhammad sudah. Cuma kalau di syariat enggak usah ngomong, karena enggak mungkin kan Pak Nur Muhammad, Nur Muhammad, saya mau beli Nur Muhammad, saya mau beli Nur Muhammad. Ini berapakah Nur Muhammad? Harganya Nur Muhammad. Kan tidak masuk. Nah, ini ilmu batin, di batin saja Nur Muhammad, oh Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Bukan cuma disebut, dirasakan, disadari. Bukan hanya di luar, tapi di sini. Luar dalam pokoknya full. Habis, tidak ada lagi istilah alam semesta, kan tidak ada. Dalam pandangan rahasia. Jadi begitu saudara-saudara. Hadirin mukana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terpahamkan semuanya. Sama-sama kita belajar muzakarah terus. Inilah makanan-makanan rohani kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan untuk tiap hari ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.